Saudara-saudara jemaat Tuhan, saya panggil bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan GITC Kudus dimanapun berada, kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan ibadah syukur sebagai tanda ucapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat kepada kita, kemerdekaan bagi bangsa kita, dan hidup dalam damai sejahteranya di tengah-tengah alam kemerdekaan ini. Dan sebelum kita akan memasuki ibadah ini, terlebih dulu kita akan menaikkan atau menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini kita bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia patut merayakannya sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas rahmat kemerdekaan dan ungkapan cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, marilah kita memulai ibadah kita ini dengan menyanyikan nyanyian kita kepada Tuhan, Kidung Jemaat nomor 336, bait pertama sampai bait yang keempat, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya.
Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Sumber Kasih dan Kemerdekaan Sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Amin. Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja surga, Raja gereja yang besar, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Tuhan beserta saudara sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan momen penting untuk merefleksikan kembali panggilan Allah kepada gereja untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sejati dalam konteks negara Indonesia, yakni kesetaraan segenap masyarakat Indonesia dalam memperoleh keadilan sosial, ekonomi, politik, dan kemerdekaan menjalankan ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, sekarang ini bangsa Indonesia bersama banyak bangsa lainnya masih dalam upaya menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 dengan berbagai upaya, baik protokol kesehatan yang harus ditaati oleh segenap masyarakat, pembuatan obat dan vaksin sedang dalam proses uji klinis. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong bangsa kita dan umat manusia seluruhnya agar dapat mengalami kehidupan yang lebih baik, bersatu, saling menolong dengan tanpa membeda-bedakan golongan, dan segera dapat mengatasi berbagai ancaman kehidupan ini dalam hikmat dan kasih Tuhan. Marilah kita menaikkan nyanyian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 175, Satu Tanah Air. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebangsaanku, engkaulah tanah
mempesona. Suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya, karya agung Sang Pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Tanah air, satu bangsa dan satu dalam bahasa. Indonesia kebangsaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya, karya agung Sang Pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyatakan di hadapan Tuhan doa untuk negaraku secara litani. Ya Tuhan, ampuni kami, sering kami lupa berdoa untuk negara Indonesia tercinta. Ajarilah kami mendoakan para pemimpin kami, agar mereka menjadi pemimpin yang adil dan takut akan Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami ini. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, berikanlah perlindungan bagi segenap rakyat Indonesia. Hindarkanlah kami dari segala bencana alam maupun non-alam, ancaman teror dan peperangan. Tuhan, dengarlah doa kami ini. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk alam ciptaan-Mu. Kami berterima kasih atas luasnya lautan, suburnya sawah, ladang dan kebun-kebun. Ajar kami memelihara alam ciptaan-Mu dengan sepenuh hati. Tuhan, dengarlah doa kami ini. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, di hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan negara kami Indonesia, kami memohon agar Tuhan terus menyertai dan memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan, dengarlah doa kami ini. Tuhan, ampunilah kami. Kita menyanyikan Dihapuskan Doaku, Kidung Jemaat 36 bait 1 dan bait yang keempat. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku,
hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita menerima berita anugerah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, saya panggil bangkit berdiri. Bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yeremia 33 ayat 6 yang demikian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Selanjutnya, terimalah petunjuk hidup baru dari Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 23 yang demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 367 bait yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku darimu jiwa dan ragaku hanya dalam untuk teduh hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku beri. Silakan duduk kembali. Kita bersama-sama akan memasuki pelayanan sabda, dan marilah kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan pembacaan Alkitab dan khotbah pada hari ini. Mari kita satu hati berdoa. Bapa yang rahmani, hikmat dan kuasa ada padamu. Engkau sumber pertolongan dan berkat bagi kami. Demikian juga termasuk berkat rohani yang akan kami terima melalui pemberitaan sabda Tuhan, dengan Alkitab dibacakan dan renungan yang disampaikan hamba firman-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu yang menerima taburan sabda-Mu, supaya kami dapat menyediakan hati kami dengan leluasa untuk bekerjanya firman Tuhan, mengubahkan, memperbarui,
membangun dan meneguhkan hidup kami supaya kami mampu hidup seturut kehendak Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan hidup dalam terang sabda Tuhan yang membawa kami sungguh-sungguh berkenan kepada Bapa. Kami serahkan permohonan doa kami akan kuasa dan pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan sabda ini demi nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Finisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, 'Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku.' Demikian firman Tuhan.
yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Saudara-saudara, khotbah hari ini adalah berkaitan dengan bagian yang diberitakan Alkitab kepada kita mengenai Allah yang tidak membeda-bedakan umat manusia. Karena itu tema khotbah hari ini adalah kemerdekaan universal. Kemerdekaan universal, kemerdekaan yang berlaku bagi setiap orang, seluruh masyarakat di bumi ini. Jadi universal itu berarti umum, berlaku bagi semua orang di seluruh dunia. Sama kalau kita menyebut gereja yang kudus dan am, umum, gereja dari segala suku bangsa di dunia ini di hadapan Allah menjadi satu gereja yang dikuduskan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, kemerdekaan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Tidak ada orang yang tidak memerlukan kemerdekaan. Kemerdekaan bagaikan udara yang setiap orang tidak bisa hidup tanpa udara. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan pada prinsipnya menjadi kemerdekaan yang berlaku bagi setiap orang dan tidak boleh ada yang membatasinya. Memang orang yang hidup di dalam kemerdekaan atau kebebasan bukan berarti hidup sebebas-bebasnya, hidup semaunya sendiri, tetapi hidup dalam tatanan yang benar, yang adil, sehingga setiap orang memperoleh hak-hak hidupnya, hak yang sepatutnya dia terima sebagai ciptaan Allah yang hidup dengan damai, hidup dalam cinta kasih, hidup yang merasakan sukacita dan kebahagiaan. Kita pada saat ini dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu berarti saudara-saudara, tugas dan panggilan orang yang hidup di alam kemerdekaan mula-mula hidup dalam kemerdekaan secara politis, tidak lagi ditindas bangsa lain. Tetapi hidup dalam kemerdekaan ini harus diwujudkan, harus dinyatakan dalam sikap orang-orang yang menghayati kemerdekaannya dengan mau melakukan segala sesuatu yang membebaskan orang lain. Nah, ini kan berarti tidak mudah. Ini kan sebuah tantangan bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Kalau saya boleh mengingat kembali apa yang dikatakan oleh tokoh reformator kita, tokoh proklamasi kita, Bapak Insinyur Soekarno, dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi disebutkan demikian. Pada akhir amanatnya, Presiden Soekarno mengingatkan bahwa berbagai persoalan dan kesulitan akan terus menghadang negeri yang baru lahir ini.
Dia katakan untuk mendorong semangat bangsa Indonesia yang baru merdeka saat itu, karena disampaikan dalam HUT kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1946, itu berarti baru 1 tahun merdeka. Dikatakan demikian, kita harus sabar, tak boleh bosan, ulet terus menjalankan perjuangan, terus tahan menderita. Kita harus jantan, jangan putus asa, jangan kurang tabah, jangan kurang rajin. Ingat, memproklamirkan negara adalah gampang, tetapi menyusun negara, mempertahankan negara, memiliki negara buat selama-lamanya, itu adalah sukar. Demikian kutipannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita sekarang ini menghayati hidup di alam kemerdekaan Republik Indonesia, hidup di negara, di bangsa yang sudah merdeka, apakah kita sungguh-sungguh merasakan sebagai orang yang sudah dimerdekakan secara universal? Seluruh aspek hidup kita sudah memperoleh kemerdekaannya secara jasmani dan rohani. Kita memperoleh kesempatan untuk memiliki apa yang kita harapkan dalam hidup bersama sebagai satu bangsa yang tidak lagi terikat, dikurung atau dibelenggu oleh kekuatan-kekuatan lain yang menindas. Saya mengambil contoh kecil dari penjelasan Pak Karno bahwa mengisi kemerdekaan, mempertahankan negara ini bukan mudah. Memang meraih kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain itu tidak mudah juga. Perlu pengorbanan dan perjuangan harta benda dan nyawa. Tetapi mempertahankan kemerdekaan ini supaya hidup benar-benar merdeka bukan pekerjaan yang mudah, jauh lebih berat. Dan ini tugas panggilan kita sebagai umat Kristen di tengah-tengah masyarakat yang tengah mewujudkan kemerdekaannya dengan bersikap membebaskan orang lain, bersikap yang membuat orang lain memperoleh kemerdekaannya juga. Saya mau mengambil contoh sedikit tentang betapa di alam kemerdekaan Indonesia ini masih banyak orang yang bersikap belum memerdekakan orang lain. Pada masa pandemi COVID ini, saya membangun relasi dengan orang tua saya di Jepara melalui telepon, saling berkabar, menyampaikan keadaan masing-masing begitu. Lalu beberapa hari yang lalu, ayah saya menceritakan bahwa sebagaimana biasanya dia bekerja sebagai petani, dia menanam kacang panjang atau tanaman sayur-sayuran yang lain atau tanaman buah-buahan. Dia ceritakan bahwa sebagai petani dia merdeka untuk memilih jenis tanaman yang ditanam. Namun persoalannya adalah pada menjual hasil tanamannya. Ternyata bagi seorang petani kecil, petani penggarap, petani yang tidak memiliki lahan luar biasa, memasarkan hasil pertaniannya itu menjadi satu persoalan. Yang saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika mau menjual dan ada orang yang sudah menawar, mau tidak mau harus diberikan kepada orang yang pertama menawar itu. Mengapa begitu? Karena orang lain setelah tahu bahwa sudah ada orang yang menawar, tidak ada pedagang lain atau istilahnya penebas yang mau berani menawar atau tidak memiliki keberanian. Ada semacam penguasaan dengan cara seperti itu. Lalu harga mau tidak mau harus sesuai yang disepakati dengan penawar pertama. Tidak boleh ada alternatif yang lain. Bukankah bisa dijual sendiri? Ketika dijual sendiri ke pasar tidak mungkin diecerkan karena jumlahnya yang cukup besar. Panenan itu tidak bisa hanya diambil sedikit-sedikit, perlu ada satu tindakan memanen. Dan kalau diserahkan kepada bakul yang lebih besar di pasar, pengumpul begitu, lah
mereka tidak akan memberi harga yang mahal karena tahu dia bukan bakul, dia petani. Sehingga ada permainan dagang dalam hal itu. Secara tidak langsung hegemoni kekuasaan pasar ada pada bakul-bakul, dan petani menjadi tetap tertindas, tidak memiliki keleluasan untuk menjual hasil tanamannya, hasil buminya dengan harga yang layak. Nah, inilah persoalan di tengah-tengah masyarakat kita yang sudah memproklamasikan diri sebagai bangsa merdeka. Praktek-praktek penindasan, ketidakadilan masih terjadi. Nah, bagaimana kita belajar menghadapi situasi seperti ini? Panggilan gereja di tengah-tengah masyarakatnya untuk mewujudkan kehidupan yang setara, hidup yang adil, hidup yang saling memerdekakan diri, bukan menindas lagi. Kita belajar dari apa yang sudah dilakukan Rasul Paulus. Ketika di Antiokhia orang-orang Kristen berkembang di sana dari berbagai golongan, lebih-lebih dari golongan bangsa-bangsa bukan Yahudi menjadi Kristen karena imannya kepada Kristus, ditentang oleh orang-orang yang sudah menjadi Kristen dari latar belakang Yahudi. Mereka datang dari Yudea, dari Yerusalem ke Antiokhia untuk mengajarkan tentang hal keselamatan. Tidak cukup hanya mereka percaya kepada Kristus, tetapi mereka harus menjalankan Taurat, mereka harus disunat dan melakukan hukum Musa. Padahal mereka tidak mengerti Taurat. Yang dia tahu adalah kehidupan barunya berlangsung karena kuasa Roh Kudus yang mengubahkan mereka menjadi orang percaya dan kemudian tabiat Kristus di dalam kehidupannya. Yang menjadi persoalan bagaimana Paulus menghadapi itu. Saudara, ketika ada penentang terhadap kekristenan yang memaksakan kehendak harus menjadi seperti bangsa Yahudi baru sah keselamatannya, Rasul Paulus menentang itu, tetapi tidak konfrontatif. Diupayakan, jemaat mula-mula sudah memikirkan sebuah upaya dialog, musyawarah untuk mencari solusi atas peristiwa itu. Nah, inilah sikap orang merdeka itu, bukan ada perbedaan lalu dilawan hanya dengan perbedaan, tetapi dicari solusi untuk mencari sikap terbaik, sikap yang sebenarnya. Lalu diadakan sidang rasul-rasul di Yerusalem, dan kemudian keputusannya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari bangsa lain tidak wajib disunat, tidak boleh diberlakukan hukum orang Yahudi bagi mereka, tetapi cukup mereka menghormati supaya mereka tidak makan daging yang tidak dilakukan sebagaimana tata cara yang menurut tradisi Yahudi dilakukan turun-temurun. Nah, itulah yang menjadi persoalan hidup bersama, supaya tetap terjalin hubungan yang penuh kasih, tidak memaksakan, tidak lagi membelenggu orang dan menindas orang. Diupayakan sebuah dialog. Cara inilah cara yang memerdekakan. Orang bisa berpendapat dan menyampaikan pengalamannya. Nah, kembali kepada situasi kita sekarang, situasi yang kita hadapi. Saudara-saudara, kita akhir-akhir ini masih merasakan betapa kemerdekaan kita bukan hanya diganggu oleh praktek-praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh banyak orang, atau sikap memaksakan keinginan, kehendak sendiri kepada orang lain, tetapi juga adanya wabah corona COVID-19 yang menjadi ancaman bagi bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa kita. Kita menghadapi tantangan besar yang harus kita perjuangkan. Kita masih berjuang untuk mengatasi bersama-sama. Berarti kita selama ini masih harus mewujudkan kemerdekaan itu berhadapan dengan ancaman adanya virus ini. Maka hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama sebagai masyarakat dan bangsa adalah supaya
supaya kemerdekaan universal itu betul-betul berlangsung, maka untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi seluruh masyarakat bebas dari ancaman COVID-19 ini memerlukan kerjasama semua pihak, semua orang, semua elemen bangsa ini, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik rakyat maupun birokrat, semua harus bersinergi untuk mengatasi persoalan ini. Mengingat apa yang disampaikan Pak Soekarno, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, ada satu optimisme di tengah-tengah perjuangan mengatasi persoalan bangsa. Tidak boleh dengan pesimis, tidak boleh dengan kekhawatiran saja, tetapi harus dengan kesungguhan tekad bahwa Tuhan pasti menolong kita, menolong orang-orang yang mau berupaya untuk kebaikan hidup bersama. Dan itu sudah dialami oleh bangsa ini melewati berbagai tantangannya, dari Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, melewati persoalan-persoalan besar sesuai dengan zamannya, dan kita sudah berhasil. Karena itu, sekalipun vaksin COVID sekarang masih dalam proses uji klinis sampai pada tahap akhir sesuai dengan ketentuan riset yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tentu tidak mudah. Tetapi kita percaya bahwa apa yang dilakukan pemerintah kita dengan biomedis yang akan menjalankan tugas melaksanakan amanat bagi kepentingan seluruh masyarakat mengatasi COVID ini, kita dukung bersama. Sekalipun tentu kita tidak menjadi para relawan untuk menjadi semacam relawan percobaan bagi tahap uji klinis ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyediakan orang-orang yang bersedia membuka hatinya, rela untuk menjadi semacam kelinci percobaan untuk keberhasilan mengatasi COVID-19. Karena itu sudah sepatutnya apabila kita di tengah-tengah situasi ini tidak saling menyalahkan, tidak saling menindas atau mencari keuntungan di tengah-tengah situasi sulit, tetapi ada solidaritas bersama sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kemerdekaan bagi seluruh masyarakat. Memang masih ada, bukan masalah orang saja, tetapi bagi konteks Indonesia ini, kemerdekaan universal harus juga berlaku pada alam semesta, alam lingkungan hidup kita. Alam Indonesia ini sudah berat dengan pengerukan kekayaan alamnya, lalu tidak dipikirkan pemulihan alamnya. Lalu banyak orang yang mengabaikan tentang menata pengelolaan alam dengan baik, sehingga alam kita tertindas, hidup merana. Ibu Pertiwi merasa berat menanggung sikap orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tugas kita masih besar, masih banyak untuk mewujudkan kemerdekaan universal itu supaya sungguh-sungguh terwujud di dalam hidup kita bersama. Namun satu hal, mari kita tetap percaya akan Tuhan yang memberikan rahmat, pertolongan, dan penyertaannya, sehingga kita dimampukan berpartisipasi melalui sikap taat kepada aturan protokol kesehatan dalam rangka mengatasi penyebaran virus ini, dan sambil tetap mendoakan upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi wabah sebagai ancaman yang tidak memerdekakan banyak orang ini. Sungguh kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Selamat menyongsong kemerdekaan lahir dan batin, menyambut kemerdekaan yang Tuhan kerjakan bersama orang-orang yang mau berbuat memerdekakan sesamanya, memerdekakan alam semesta. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, kita bersama mengambil saat teduh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mendasarkannya pada firman Tuhan yang tertulis pada Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 337, bait 1 dan bait yang kedua, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita menaikkan doa persembahan, doa syafaat sekaligus, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa Surgawi, Engkau sungguh mengasihi kami dengan memberikan kami hati yang berlimpah dengan sukacita dan syukur di tengah-tengah berbagai persoalan kehidupan yang kami hadapi. Engkau juga telah memberkati kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia dengan berbagai tantangan dan persoalan kehidupan berbangsa yang sungguh berat saat ini. Untuk pemulihan kehidupan baik secara sosial, ekonomi, masyarakat, sungguh Tuhan bekerja menolong kami. Hadirkan kami di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi sarana berkat-Mu, untuk menyinarkan kasih dan kemuliaan-Mu melalui karya-karya kami, tindakan-tindakan dan sikap serta perilaku hidup kami yang sungguh berkenan di hadapan-Mu, dengan tetap bertekun melakukan kebenaran dan tidak ambil bagian terhadap segala sesuatu
yang mengacaukan atau yang membuat semakin runyamnya kehidupan. Kami mohon berkat Tuhan atas persembahan syukur yang sudah kami naikkan. Tuhan berkenan menguduskannya dan menjadikannya sarana untuk berkat Tuhan dialami banyak orang. Dan lebih dari itu, kami bukan hanya mempersembahkan sebagian harta milik ini, tetapi hidup kami sepenuhnya. Ya Tuhan, pakailah kami untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu melalui karya-karya dan tindakan kami. Semua hal yang kami kerjakan yang membangun hidup bersama, sehingga damai sejahtera sungguh-sungguh terjadi di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan sebagai generasi penerus bangsa ini. Mereka berjuang sesuai dengan keberadaannya, bersama-sama dengan para orang tua, mewujudkan kehidupan bersama bergereja di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia, untuk mewujudkan partisipasi Kristen supaya ada perubahan baik melalui kami yang tekun memperjuangkan keadilan, kami yang tekun berusaha keras untuk menambah kualitas kehidupan kami dengan ilmu pengetahuan, dengan berbagai-bagai hikmat yang Tuhan sediakan, agar kami dimampukan untuk menggunakannya itu demi kebaikan hidup bersama, bermasyarakat dan berbangsa. Kami juga berdoa untuk perdamaian di dunia ini, supaya bangsa-bangsa di bumi bersatu padu membangun bumi menjadi sungguh-sungguh tempat yang indah, yang menyukakan bagi kami semua dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu setiap upaya untuk pelestarian alam, untuk membangun hidup bersama-sama makhluk ciptaan-Mu ini sungguh-sungguh dapat saling memerdekakan dan tidak boleh ada penindasan lagi. Kami mohon Tuhan menyempurnakan seluruh karya kami ini, supaya persembahan hidup kami berkenan kepada Tuhan dan bangsa dan negara kami ini lestari di hadapan Tuhan, menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan satu dengan yang lain warga negaranya sangat saling mengasihi, saling membangun pertalian kasih yang erat dan tidak bisa diputuskan oleh pengaruh-pengaruh negatif apapun. Kami serahkan keutuhan hidup bangsa dan negara kami, masa depan gereja di tengah-tengah masyarakat dan bangsanya. Tuhan yang mengatur dan memimpinnya. Dan akhirnya Bapa, kami bersama-sama akan menaikkan doa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama meneguhkan iman melalui pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan bersama. Dan jemaat Tuhan saya panggil bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9.
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Pergilah, jadikanlah dirimu para pelopor kesetaraan bagi segenap ciptaan. Arahkanlah hatimu kepada Allah yang telah datang untuk kita, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Nyanyian penutup Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Silakan duduk dan berdoa secara pribadi. Tanda ibadah usai.